Hai guys, kembali lagi pada Learning Journal agenda ketiga. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya Smart Government. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vincentia Serena Vitalase, Sarjana Terapan Sosial, NDH 15, saya peserta Latsar CPNS Angkatan yang ke-13. Saya bekerja di Dinas Sosial Kota Gunung Sitoli sebagai pekerja sosial ahli pertama. Nah, metode pelajaran yang kita pakai juga sama seperti agenda sebelumnya, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus yaitu pembelajaran langsung secara daring melalui Zoom, di mana kita bisa saling bertatap muka dengan fasilitator dan teman-teman dan saling berdiskusi terkait materi yang sedang dipelajari. Yang kedua adalah asinkronus, yaitu pembelajaran secara mandiri. Kita diberikan tugas secara individu maupun kelompok oleh fasilitator dan kemudian kita akan mempresentasikannya. Pada materi agenda ketiga ini, kita akan mereview tentang manajemen ASN dan Smart Government. Apa sih itu manajemen ASN? Nah teman-teman, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Regulasi yang digunakan yaitu Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Kemudian dalam pengelolaan ini kita menggunakan sistem merit. Apa sih itu sistem merit? Yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang ASN itu sendiri. Ada beberapa asas di dalam manajemen ASN itu. Pertama, kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, pendelegasian, netralitas, akuntabilitas, non-diskriminatif, efektivitas dan efisiensi, kesejahteraan, persatuan dan kesatuan, serta keadilan dan kesejahteraan. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen ASN yaitu perencanaan kebutuhan, pengadaan ASN, penguatan budaya kerja, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, pengembangan potensi, pemberian reward, pengakuan dan pemberhentian. Selanjutnya yaitu Smart ASN yang merupakan konsep pengembangan ASN yang profesional, berintegritas, berwawasan global, menguasai teknologi informasi, serta memiliki jiwa pelayanan dan nasionalisme tinggi. Hal-hal yang kita pelajari dalam Smart ASN yang pertama itu literasi digital. Artinya, kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, membuat dan menggunakan informasi melalui teknologi digital secara kritis, etis, dan efektif. Ada beberapa kerangka literasi digital. Yang pertama itu digital skill, yang artinya kemampuan memahami dan menerapkan tata krama, norma, dan etika dalam berinteraksi di dunia digital. Kedua yaitu digital safety, artinya kemampuan melindungi diri, data pribadi, dan perangkat dari ancaman di dunia maya. Yang ketiga yaitu digital etnik, artinya kemampuan menggunakan perangkat digital, aplikasi, dan teknologi informasi untuk bekerja, belajar, dan berkreasi. Keempat yaitu digital culture, artinya kemampuan memahami identitas, nilai, dan budaya bangsa dalam ruang digital serta berpartisipasi secara pasif. Selanjutnya itu implementasi literasi digital ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu kemampuan kita untuk menggunakan teknologi, memahami nilai, etika, dan tanggung jawab dalam menggunakannya untuk meningkatkan kualitas hidup dan masyarakat. Dari materi manajemen ASN dan Smart ASN ini ada beberapa hal yang bisa saya pelajari. Yang pertama yaitu saya memahami bahwa peran dan fungsi ASN bukan hanya pelaksana tugas, tetapi juga pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta pemberkat pemersatu bangsa. Yang kedua yaitu manajemen ASN yang berbasis merit system, di mana kinerja, kompetensi, dan integritas menjadi dasar karir, bukan kedekatan personal. Yang ketiga yaitu Smart ASN menuntut kita untuk selalu adaptif, profesional, inovatif, berintegritas, dan menguasai teknologi digital. Yang keempat yaitu saya memahami bahwa ASN adalah bagian dari transformasi birokrasi menuju pemerintahan digital atau e-government. Saya juga melihat bahwa ASN bukan hanya pekerjaan yang aman, melainkan profesi pengabdian untuk pelayanan publik. Saya juga melihat perubahan digital bukan sebagai beban, tetapi peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Saya juga memahami bahwa ASN harus terus belajar dan berinovasi, bukan sekadar menjalankan
rutinitas ataupun formalitas. Yang keempat, saya menyadari bahwa kedisiplinan, tanggung jawab, dan loyalitas pada nilai-nilai ASN berakhlak adalah pondasi utama pelayanan publik yang dikolaborasikan dengan pemanfaatan teknologi. Melalui pembelajaran manajemen ASN dan Smart ASN, saya tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tapi juga mengalami transformasi diri dari cara berpikir hingga cara bersikap sebagai calon ASN yang siap menghadapi tantangan birokrasi modern. Saya juga mampu beradaptasi terhadap kemajuan teknologi dan menjadikan teknologi sebagai sahabat dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan menciptakan ide-ide kreatif di unit kerja saya. Saya juga semakin yakin mampu menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak dan sikap bela negara. Kenapa? Karena dalam materi ini saya diberikan pemahaman dan penguatan bahwa manajemen ASN dilihat dari kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan dari kedekatan hubungan ataupun politik. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas sehari-hari di unit kerja masing-masing. Terima kasih.